Kalau Kang Bima untuk di Jawa Barat, misalnya kita ngomong aglomerasi wilayah Bandung Raya dulu ya. Cocoknya apa, Kang? Ya, satu, transportasi dalam kotanya. Sudah mulai keliling Jawa Barat berarti ya? Kemarin sudah ada beberapa titik dan indah luar biasa. Ya, adalah beberapa mantan di Bandung. Jadi agak dalam. Punya kesan banyak, emosional gitu. Yang pernah jadi mantannya Kang Bima nyesel nggak mutusin beliau nih? Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, hadir kembali di kanal yang kita Ngobrol di PR. Hari ini kedatangan tamu calon gubernur Jawa Barat yang baru satu-satunya yang berani declare untuk maju dalam Pilgub Jabar, Kang Bima Arya. Beliau juga wali kota Bogor 2 periode, sekarang hadir di studio kami. Kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sedikit tentang visi misi beliau, terus apa sih impian dia untuk warga Jawa Barat, dan katanya sih udah keliling Jawa Barat juga, udah meng-capture beberapa permasalahan di Jawa Barat. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita bahas di sini bareng-bareng di Ngobrol PR bersama Kang Bima Arya. Selamat datang Kang Bima. Makasih atur nuhun Kang Satria. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan pertama, Jabar atau Jakarta? Jabar. Pasti ya, udah ya pasti ya. Insya Allah, saya lahir di Bogor, bapak ibu lahir di Jawa Barat. Sebagian besar hidup saya di Jawa Barat, ya mengapa ke Jakarta? Ya Jawa Barat atau? Kan sama framingnya waktu awal-awal di akhir tahun lalu 2023, framingnya ke arah Jakarta nih ya, Jakarta sentris. Mungkin itu nggak lepas dari posisi Bogor yang sebagai kota penunjang Jabodetabek, tapi kemudian muncul arahan dari Pak Zulhas untuk fokus di Jabar ya Kang ya? Iya. Nah, gimana Kang? Ya pasti kan kalau partai itu mengarahkan pasti punya data, pasti bisa baca juga peluang-peluang yang ada. Dan menurut saya klop dengan hati saya, ya sebagai orang Sunda, orang Jawa Barat gitu, ya ingin sekali kalau selama 10 tahun kemarin berikhtiar untuk merubah wajah Bogor dan memperbaiki hal-hal yang banyak catatan. Ya kalau ingin lanjut berkiprah, ya pastinya di Jawa Barat. Gitu. Ya. Dua hal yang saya capture, saya lihat di ketika Bogor ada perubahan adalah dari sisi kualitas hidup warganya ya. Terus dari sisi yang ram itu adalah pendidikan dan kesehatan. Apakah itu juga yang nanti akan coba direplikasi di Jawa Barat, Kang? Karena kan beberapa masalah di kita juga ada pendidikan, kesehatan, yang utama adalah dua itu sebenarnya. Ya. 10 tahun menjadi wali kota, saya belajar banyak hal, Kang. Salah satu yang terpenting adalah ya warga senang kalau kotanya memang lebih bersih. Warga juga senang kalau kotanya lebih cantik gitu. Tapi yang pasti warga akan lebih bahagia kalau hidupnya lebih berkualitas. Bisa berobat dengan mudah, nggak usah ngantri, nggak usah jauh-jauh cari rumah sakit gitu ya kalau sakit. Dan kalau anak-anaknya mau sekolah, itu nggak usah bersaing dan harus memanipulasi ini dan itu. Karena banyak sekali harapan orang tua supaya anaknya dapat sekolah yang bagus, supaya ada perbaikan nasib bagi mereka, begitu. Jadi yang sangat ingin saya lakukan ke depan adalah membuat warga Jabar hidupnya jauh lebih berkualitas dengan pendidikan yang murah dan berkualitas, dan juga dengan sistem kesehatan yang terjangkau gitu. Nah, kondisi saat ini gimana Kang? Kan dalam beberapa tahun terakhir memang dari sisi pendidikan kita lihat memang belum ada pembangunan sekolah baru, khususnya SMA. Kan sekarang kapasitas provinsi adalah untuk sekolah adalah SMA ya untuk ini. Nah, terus puskesmas juga mungkin sudah saatnya makin diperbanyak di daerah-daerah ya Kang ya? Iya, saya ke Jerman tahun lalu dan kaget ketika mendapatkan data bahwa ketika COVID di kota-kota lain itu tingkat hunian rumah sakitnya itu sampai 90% ya, itu di sana di beberapa kota itu rumah sakitnya kosong, ya, hanya 30%. Kenapa? Karena mereka surplus vaskes. Surplus vaskes? Iya, banyak sekali. Jadi rumah sakit kecil di pemukiman, kemudian ada rumah sakit kota, itu banyak gitu ya. Nah, gimana kita mau menjemput bonus demografi Indonesia Emas ketika warga aja kesulitan
kalau sakit itu harus bersaing gitu. Jadi mendekatkan fasilitas kesehatan ke rumah-rumah warga itu penting menurut saya. Di setiap kelurahan itu harus ada fasilitas kesehatan yang cukup. Ya harusnya bisa rawat inap, harusnya juga dokternya cukup di situ, dan harusnya juga bisa melayani penyakit-penyakit yang hari ini menjadi penyebab kematian utama seperti jantung misalnya, stroke gitu ya. Itu harus jadi harus jadi perhatian. Jadi ada unit gawat darurat dengan dokter-dokter yang mumpuni di setiap itu. Itu memungkinkan kalau mungkin Kang Bima hafal juga ya, APBD Jawa Barat itu sekian triliun, dan ketika dialokasikan ke RSUD atau puskesmas sangat memungkinkan ya. Ini kan bicara prioritas, Kang. Ya prioritasnya kemana? Iya. Apakah prioritasnya ke alun-alun atau saya nggak bilang alun-alun ya. Oh, bukan ya. Apakah prioritasnya sejauh mana prioritas ke infrastruktur, sejauh mana prioritas ke penataan kebersihan atau persampahan, sejauh mana transportasi, sejauh mana bidang karakter, isu sosial dan lain-lain gitu ya. Nah itu harus pelajari dulu. Tapi bagi saya yang melihat persoalan mendasar ini terus berulang gitu ya. Setiap tahun masa warga selalu ribut kalau mau sekolah, masa PPDB selalu kisruh begitu. Betul. Dan setiap saat selalu aja ada isu warga nggak kebagian kamar gitu ya. Kemudian nggak terlayani dengan baik gitu. Jadi artinya ada yang kurang dalam hal kesehatan pendidikan di kita, terutama di Jawa Barat. Ketika 10 tahun... saya belum jawab tadi pertanyaan ya. Oh iya. Uangnya cukup atau enggak? Nah, ya itu kita hitung ya. Kan harus di mapping. Oke, 27 kota kabupaten yang belum mumpuni RSUD-nya, yang rumah sakitnya kurang, yang puskesmasnya masih harus ditambah di mana. Nah, di situ dilihat kebutuhannya berapa. Oke, mana yang bisa dicukupi oleh APBD kota atau kabupaten. Mana yang bisa dibantu oleh provinsi, dan bicara dengan pusat ya, dengan Kementerian Kesehatan gitu, untuk rumah sakit atau untuk sekolah bicara dengan PUPR, mana yang bisa dibantu. Dan kan ada anggota DPR dengan dapil-dapil yang Jawa ada. Barat ya. Perjuangkan lah ya itu anggota DPR, perjuangan itu ya. Misalnya satu anggota DPR sekian puskesmas, satu anggota DPR satu RSUD, kan bisa begitu. Iya. Yang dilakukan di Kota Bogor selama 10 tahun dengan meningkatkan kualitas hidup, pilihannya kan indeks kebahagiaan atau kualitas hidup atau harapan hidup, Kang. Terus apa yang pernah dilakukan di Kota Bogor memungkinkan nggak direplikasi, akan mungkin direplikasi di Jawa Barat? Pertama kali setelah dilantik kita mengakuisisi rumah sakit ya. Ada rumah sakit Marzuki Mahdi yang kemudian menjadi rumah sakit umum daerah Kota Bogor. Mengakuisisi rumah sakit? Iya, jadi yang tadinya swasta kemudian jadi rumah sakit umum daerah. Kita perbaiki, kita bangun terus ya, ada berapa ratus miliar juga di situ, udah besar juga gitu ya. Nah, kemudian kita apa maksudnya kok mengakuisisi? Kenapa langkah itu yang diambil duluan gitu? Iya, karena kita nggak punya RSUD, nggak ada Kota Bogor. Yang PMI itu bukan ya? Oh bukan, ya harus punya RSUD. Untuk tingkat kota harus ada satu gitu. Jadi ya. selama sebelum ada Kang Bima belum ada. punya Kota Bogor, dia punya RSUD? Nggak punya. Nah sekarang kita punya RSUD sudah 7 tahun dengan fasilitas yang sangat baik sekali, dengan bantuan ada dari kementerian, bantuan dari provinsi, dan ada dari APBD. Ya model itu harus ada gitu. Kedua, ya puskesmas, ya 24 puskesmas itu setiap tahun pasti kita upgrade gitu ya. Kemarin saya baru resmikan lagi 3 puskesmas baru di Kota Bogor gitu. Itu. Nah kemudian sekolah juga sama. Kita kemarin bangun sekolah 1 atap gitu. Tahun kemarin ada 2 sekolah yang kita bangun, tapi itu kan tergantung kewenangan kita. Kewenangan kita nggak sampai SMA. Sampai SMP ya? Iya, SD sampai SMP. Mestinya sampai SMA nggak sih kalau kota kabupaten? Kan dulu sempat sampai SMA, lebih mudah di ini ya. Ketika diambil provinsi memang ada KCD ya. Tapi saya nggak apa juga KCD ini sebenarnya fungsinya maksimal atau enggak? Nah, iya. Agak jauh ya kalau provinsi itu ngurusi secara teknis pembinaan pengawasan di SMA kota. Harusnya ya langsung saja oleh Dinas Pendidikan. Nah, tetapi kan undang-undangnya, undang-undang otonomi bicara begitu. Saya sebagai ketua APEKSI seringkali Kang mengusulkan ya sebaiknya itu undang-undang direvisi saja. Jadi kembalikan lagi kewenangan untuk pendidikan ke kota kabupaten, bukan ke provinsi. Ya, tapi ini kan perlu nanti dibahas oleh DPR baru. Ya, saya usulkan nanti ketua asosiasi wali kota bupati untuk mengusulkan saja supaya undang-undang itu direvisi, dikembalikan lagi kewenangan kota kabupaten. Itu kewenangan. Tapi kalau penganggaran kan bisa aja. Ya penganggaran bisa dari provinsi, bisa dari kementerian, ya tergantung komunikasi yang ada antara pusat, provinsi dan kota kabupaten.
Nah berarti kan visi ini akan mungkin dibawa nanti ketika maju dalam Pilgub Jabar kontestasi ya. Nah bisa Pilgub Jabar. Seberapa serius Kang akan maju nih? Kan ada Teh Desi juga mungkin yang jadi salah satu dari PAN juga, Teh Desi. Nah saya sekarang bicara Kang Bima dari sisi posisi sebagai, dulu kan beliau ini salah satu pengamat politik, media darling dulu di Carta Politika. Nah saya melihat sekarang bagaimana menurut Kang Bima Pilgub Jabar dari sisi Kang Bima sebagai pengamat politik gitu ya. Ya kalau saya udah di sini sama Kang Satria nih di depan podcast ini udah serius banget berarti. Serius pisan. Jadi pertanyaannya tidak relevan seberapa serius, kalau saya udah di sini berarti udah serius. Nah, ya. Dan nggak usah terlalu jelimet gitu ya menganalisisnya. Nah, kita lihat saja pengalaman Pilpres kemarin bahwa tiket dari partai, formasi pasangan calon itu bisa jadi di ujung pisan gitu. Nah sekarang juga akan seperti tadi ya. Tetapi kan perlu ikhtiar untuk bisa merebut peluang-peluang tadi. Dan bagi saya konstelasi yang ada sekarang ini belum tentu antara pusat dan daerah sama. Misalnya koalisi Pilpres kemarin, ya ini partainya misalnya Golkar, Demokrat, PAN gitu ya. Gerindra gitu. Di daerah sama semua. Menurut saya belum tentu karena dinamika lokalnya bisa berbeda. Ya bisa jadi ini saling berhadapan juga, atau bisa jadi koalisinya dengan yang kemarin nggak ikut koalisi gitu. Bisa bergabung. Ya, misalnya bergabung dengan PDIP di beberapa tempat bisa begitu. Karena lagi-lagi dinamika lokal akan sangat berbeda. Saya membacanya seperti itu. Nah, sudah ada safari politik belum kan ke teman-teman di khususnya di akan ya Jabar. Semalam kontak-kontakan dengan beberapa ketua partai karena merespon berita-berita tentang deklarasi. Ya kita siap ya, karena PAN itu nggak bisa sendiri Kang. Di DPRD ini cuma 7 kursi untuk Jabar ya. Iya gitu ya, perlu 2 partai lagi lah kira-kira. Ya kan identiknya gini, Kang Bima itu selalu diidentikan juga dengan, karena bisa disebut rekan dekat Kang Emil ya. Ketika itu akhirnya muncul Kang Emil sama Kang Bima. Opsi lainnya apa Kang? Kang Emil kan sampai hari ini belum memutuskan apakah akan lanjut di Jawa Barat ataukah bergeser ke Jakarta, atau jangan-jangan banyak yang lebih yakin Kang Emil akan jadi Menteri PUPR misalnya. Nah, artinya ada hal yang masih belum pasti di situ. Nah, ke depan akan seperti apa? Ya saya siap menyesuaikan. Gitu kan mungkin sekali ya Kang Emil kemudian memutuskan atau diarahkan untuk ke Jakarta. Ya kita bertarung di sini. Nah, tapi kalau Kang Emil kemudian memutuskan kembali ke Jawa Barat, ya tentu akan ada proses lagi di situ. Dinamikanya seperti apa? Karena saya kan sudah bergerak juga, sudah ikhtiar juga gitu. Kan, nah ini, Kang Bima di kota lebih orang melihat sebagai tokoh urban ya di perkotaan. Sementara Jawa Barat ini kan begitu luasnya, juga ada sekitar 5.000 desa. Pendekatannya gimana, Kang? Sama seperti 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu, orang di kelurahan-kelurahan nggak kenal Bima Arya. Oh gitu ya? Iya. Ya waktu itu kalau disurvey di bawah 10%. Walaupun itu kan di TV udah ini ya. Tapi yang nonton debat-debat politik kan nggak semua gitu ya. Nah, perlu kerja keras saya waktu itu untuk bisa masuk ke bawah. Saya kira sekarang juga sama. Nah, tapi bedanya adalah kalau dulu nggak ada sosmed 12 tahun yang lalu. Nah, sekarang ada sosmed. Jadi menghantarkan diri untuk lebih dikenal warga, ada medianya sekarang yang kalau kita bisa cukup terampil menggunakannya maka akan efektif. Sudah mulai keliling Jawa Barat berarti ya? Kemarin sudah ada beberapa titik dan indah luar biasa. Nah, dari sisi indahnya, dari sisi masalahnya mungkin meng-capture juga ada beberapa masalah nggak Kang? Maksudnya dari mungkin ketemu beberapa warga, terus sekalian dalam perjalanan juga apakah aksesnya kurang atau seperti apa? Infrastruktur yang belum sepenuhnya merata, terutama di Jawa Barat Selatan gitu. Ada titik-titik wisata yang keren, tapi menjangkau itu perlu usaha yang maksimal lah gitu ya, karena jalannya belum baik gitu. Kemudian ya kalau ngobrol-ngobrol dengan warga itu tadi sekolah masih kurang, Kang.
kemudian juga ya tambah rumah sakit, puskesmas begitu. Dan ada satu juga yang saya sering temui itu yaitu pungli. Tempat-tempat itu ada aja untuk mencapai satu titik wisata. Itu titik-titiknya agak banyak. Di sini diminta, di situ diminta begitu ya. Ya kalau menengah ke atas mungkin nggak terhitungan, ya kasih aja. Tapi bagi yang Kang Satria bayangin ya, orang-orang yang nggak terlalu mampu, tapi ingin pelesiran, ingin liburan, ya kan nggak mungkin melewati titik-titik yang panjang itu. Jadi soal pungli ini juga harus diberesin. Satu lagi adalah pinjol. Ini merata saya kira di mana-mana. Dan dampak sosialnya besar ya. Bisa membuat orang pisah, bercerai, bisa ke arah prostitusi, bahkan bisa terjadi proses kriminal di mana-mana. Nggak mudah pinjol ini. Ini kita bicara pinjaman online kan ada yang legal juga. Kita bicara yang ilegal. Kita bicara yang kemudian merusak hidup warga. Ini juga harus dipikirin. Ya dari pinjol lanjut ke slot misalnya itu Bunda itu. Itu kira-kira punya solusi seperti apa nggak yang kira-kira nanti bisa di-match-kan nih sebenarnya dalam program pemerintahan pun bisa dilakukan. Ya satu itu kan terkait dengan kesempatan kerja. Nah, Dinas Tenaga Kerja selama ini masih harus lebih kolaboratif, Kang. Jadi bukan hanya memberikan pekerjaan, kan terbatas. Ada APBD, dibelikan mesin jahit misalnya untuk mengkursuskan, nggak seperti itu sekarang. Sekarang kolaboratif gitu. Dengan platform apa gitu untuk menciptakan startup baru, kemudian bergulir bisa orang yang kerja lebih banyak. Ada UMKM yang bisa didorong, bekerja dengan permodalan, dengan perbankan. Ya, kita punya Bank Jabar yang luar biasa. Ya, ada juga BPR yang bisa membantu warga sampai di tingkat grassroots gitu. Jadi harus kolaboratif. Ya, Perbara harus dilibatkan gitu. Kemudian juga UMKM yang sudah berhasil harus bisa berbagi untuk mengangkat naik kelas dari UMKM yang baru mulai gitu. Jadi memang nggak mudah, tetapi harus dilakukan. Kalau nggak terjerat terus dengan pinjol ini. Jadi itu ke taraf ekonomi berarti ya, ke masyarakat. Nah, kan pemerintah juga sering membuat dari pusat ya, membuat program-program strategis nasional di Jawa Barat, tapi akhirnya tidak berjalan secara maksimal. Patimban belum ada kabarnya, terus Kertajati pun seperti itu ya, masih sepi. Sebenarnya harus dilakukan apa ya untuk dari provinsi ataupun nanti kabupaten kota, kan apakah memang tidak dilibatkan ke sana? Ada betulnya yang menjadi agenda untuk pembenahan adalah koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota, mulai dari perencanaan, penganggaran, ya, sampai proses pelaksanaan kegiatan begitu, supaya nyambung semua. Yang menjadi keunggulan setiap kota kabupaten apa, mana yang bisa dibantu oleh pemerintah kota dengan cara apa, pemerintah provinsi dengan cara apa. Ya, fungsi itu yang menurut saya harus terus dikuatkan. Ya, jangan sampai nggak nyambung. Yang diharapkan dibantu oleh kota kabupaten apa, tetapi yang dikucurkan bantuannya oleh provinsi apa. Belum tentu yang salah provinsi. Kadang-kadang juga pemerintah kota kabupaten agak kurang pas untuk menetapkan prioritasnya. Nah, ini dari mulai proses perencanaan ini harus lebih nyambung menurut saya. Nah, saya melihat memang proses musrenbang tantangannya adalah keluar dari jebakan seremoni. Nggak hanya formalitas, bicara di ujungnya saja, tapi secara mendasar harus jelas. Saya belajar ya, Pak, di Cina itu dibagi tuh, Cina itu menjadi aglomerasi dengan kelebihannya masing-masing, potensinya apa. Dibicarakan dengan pemerintah pusat, ya, central government, kemudian dibagi kewenangannya dan dibagi anggarannya. Ya harusnya seperti itu, gitu. Selama 5 tahun terakhir gimana, Kang? Saya lihat provinsi, kabupaten, kota, terus perbincangan dengan pusatnya gitu. Saya lihat Kang Emil sudah melakukan terobosan yang keren ketika menggagas program Kopdar misalnya, ya, koordinasi pemerintah daerah gitu. Nah, di situ kita sharing, ya, di situ kita juga bicara tentang apa yang dibutuhkan daerah dan bagaimana pemerintah provinsi bisa gitu. Udah bagus, ya, tinggal kedepannya lebih ditajamkan saja. Betul-betul gitu, agak lama. Apanya tuh yang harus ditajamkan? Ya, jangan kerjanya sebentar gitu. Jadi sebelum Kopdar itu Bapedanya harus bicara serius gitu ya. Bupati wali kota harus mengawal sehingga ada kesepahaman cara pandang antara pemerintah provinsi dan kota kabupaten atas apa yang diperlukan untuk dibantu di situ. Jadi biar sinergis juga ya ke pusatnya. Biar sinergis ya. Nah,
Kalau Bogor kan penunjang Jabodetabek itu dalam aglomerasi Jabodetabek. Transportasi sudah mulai tertata di sana ya. Kalau Kang Bima untuk di Jawa Barat, misalnya kita ngomong aglomerasi wilayah Bandung Raya dulu ya. Cocoknya apa, Kang? Ya, satu, transportasi dalam kotanya. Moda ke depan apa? Bogor sudah melangkah untuk meninggalkan angkot secara bertahap dengan pakai bis dan ada angkot listrik. Nah, setiap daerah saya kira harus punya rencana induk pengembangan transportasi yang kuat begitu. Di dalam kotanya apa? Dihitung biayanya berapa? Dan yang kedua adalah transportasi antar kota. Antar kota seperti apa? Apakah perlu terminal batas kota? Atau masih perlu angkot? Atau perlu bis gitu ya? Dan terminal apa yang harus dibangun? Kalau kelas A kan dibangun oleh pemerintah pusat gitu ya. Tapi yang lain bisa oleh provinsi, oleh kota kabupaten gitu. Jadi hal seperti itu yang harus difokuskan. Dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi itu punya peran besar untuk mengatur itu. Karena izinnya kan dari mereka. Ya, bagaimana mengatur arus dari kabupaten masuk ke kota, lintas batas dari aglomerasi gitu. Transportasi massal berarti ya ke sana. Karena kalau transportasi massal di kita sekarang adalah ojek online sebenarnya saat ini ya. Satu terakhir bukan, Kang. Bandung menurut Kang Bima apa kalau boleh cerita gitu ya? Dari sisi emosional mungkin. Saya TK di Bandung, di TK Bayangkari di Palasari. Karena bapak saya waktu itu jadi polisi, Kasaserse di Poltabes Bandung. Terus waktu kuliah di Bandung, sempat kuliah double di Unpar dan di Unpad, tapi kemudian Unpadnya dilepas karena keteteran, karena asik aktif di Unpar. Terus ngajar juga di Unpar tahun 98 sampai 2001 gitu. Ya adalah beberapa mantan di Bandung. Jadi agak dalam. Punya kesan banyak emosional gitu. Yang pernah jadi mantannya Kang Bima nyesel nggak mutusin beliau nih? Jadi mantannya silakan DM. Nah, pikiran rakyat bagi Kang Bima. Wah, ini bacaan saya ketika TK. Waktu TK itu saya udah bisa baca dan diminta bapak baca koran. Ya, korannya koran PR. Terus artikel pertama yang saya tulis dan dimuat adalah di PR. Waktu tahun 98, waktu saya ngajar di Unpar. Itu saya banyak nulis artikel dan sering dimuat di PR. Oh, alhamdulillah, berarti memang ada ikatan emosional ya? Iya. Terima kasih. Nah, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat PR? Ya. Supaya mendukung nih Kang Bima? Sobat PR, saya minta sumbang saran gagasannya, apa sih keinginan untuk Jabar, apa sih yang harus diperjuangkan oleh para pemimpin, dan apa yang sekarang betul-betul menjadi perhatian untuk dibicarakan oleh para calon-calon pemimpin ini. Saya kira itu yang paling penting ya. Kita ingin agar proses pilkada ini ya betul-betul proses yang mencerahkan ya, sehingga publik bisa melihat gitu. Dan yang terakhir, nyungken doa pedoana ya, mohon doanya. Semoga dilancarkan dan dimudahkan. Amin ya robbal alamin. Nah, Sobat PR, jangan lupa kalau nanti ada mau info-info langsung bisa ke kita, ke PR atau DM ke beliau. Tadi mau belanja masalah, beliau nih belanja masalah di Jawa Barat apa aja nih. Jadi nanti kita bahas kembali ketika sudah ada belanja masalah, kita undang kembali Kang Bima kalau berkenan. Dan mungkin cagup lainnya kalau mau adu visi misi, mari ke sini ke Ngobrol di PR. Terima kasih teman-teman Sobat PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.